Dan Presiden kan mengeluarkan kalimat juga, ya, pada akhirnya bahwa kita harus khawatir. Ya. Tapi Bang Fitra, insight-insight dari orang di sekelilingnya Pak Prabowo itu cukup didengar, kemudian akhirnya menjadi sebuah kebijakan, atau ada barrier yang akhirnya itu nggak sampai ke Pak Prabowo? Oke, itu nanti saya jawab setelah saya jawab beberapa concern dari Pak Ferry, biar sistematis ya. Karena saya karena saya dosen, ya. Dosen itu kan pikirannya sistematis. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, memang betul ya, on average 10 years average growth kita, ya, excluding 2025 dan 2024 itu 5,07%, dan kita juga itu setelah di-trip, setelah nggak ada masa pandemi, itu normalnya 5,07%. Nah, jadi memang itu menjadi semacam equilibrium. Tapi kan kita harus bridge equilibrium itu. Karena saya juga punya hitung-hitungannya. Itu kalau nggak salah saya pernah kasih buku saya ke Prof. Ferry. Judulnya Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Sudah internationally acknowledged ya, karena itu dipublish di Palgrave Macmillan. Nah, itu untuk mencapai pertumbuhan atau untuk escape from middle income trap, itu kita harus tumbuh on average sampai tahun 2038, is not even 2045, 2038 itu 6,5%. Kenapa 2038? Karena itu adalah the end of demographic dividend. Nah, makanya kita memang harus berkejaran dengan waktu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana bridge 5% gitu. Tadi Prof. Ferry sudah menyampaikan dari sisi konsumsi kita udah, kalau di ekonomi namanya steady state, udah mentok, mandek, nggak bisa kemana-mana. Nah, maka perlu ada komponen lain. Komponen lain itu kalau di persamaan ekonomi itu gross fixed capital formation salah satunya. Investment. Jadi supply side, it's not only the demand side, but supply side. Jean Baptiste Say bilang supply creates its own demand. Nah, jadi bagaimana pemerintah men-incentify supply side ekonomi ini supaya demandnya nggak mandek. Karena kalau cuma bergantung pada demand, ya begitu-begitu aja, bergantung pada THR. Bukan bergantung pada yang pemberi THR. Nah, ini yang kita harus angkat. Nah, untungnya di tahun lalu, itu PMTB kita, itu sudah di atas 5%. Meskipun memang betul dari sisi demand, itu di bawah 5%, suboptimal. Angka konsumsi kita, pertumbuhannya, memang di bawah pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang sudah ada tanda-tandanya, setidaknya dari supply side ekonomi. Meskipun ini kita harus tes untuk di jangka menengah panjang seperti apa. Nah, hitung-hitungannya, kalau untuk mencapai 8% ya, secara hitung-hitungan di atas kertas, yang saya hitung sendiri, itu butuh untuk 6 core infrastructures, 10.000 triliun, ya. Energy, ICT, kemudian itu water sanitation, water resources untuk development economies, terus kemudian ada transportation sama housing. 6 ini yang memberikan dampak mengenai ekonomi yang paling signifikan, ya. Setidaknya di atas kertas, gitu. Nah, tetapi tadi saya sepakat bahwa infrastruktur saya tidak cukup. Itu juga saya pernah tulis di buku saya. Jadi infrastructure is only one pillar. Kalau kita bangun rumah, itu kan harus terdiri dari pilar-pilar. Kalau satu pilar saja, rumahnya roboh. Maka kita harus bangun pilar yang lain. Pilar apa saja? Pilar yang kedua adalah pilar human capital. Pilar yang ketiga adalah pilar tadi institusi. Bahkan katanya Acemoglu, kalau mau kita mau tumbuh cuma 3 kunci. Of the Asian. Yes, institusi sama institusi, cuma 3. Nah, dan ini kalau kita merujuk pada satu best practice yang lain yang sudah dilakukan misalnya di Jepang, karena PhD saya dari Jepang. Makanya saya mempelajari juga perekonomian Jepang. Dia itu di zamannya Abenomics, di zamannya Abenomics dia. Ada 3 arrows dari Abenomics. Yang pertama adalah fiscal stimulus, ya, untuk economic growth, ya. Jadi ada kontribusi dari sisi fiskalnya. Yang kedua adalah monetary expansion atau monetary easing, meskipun tentunya ada downside risknya juga kalau kita terus-menerus melakukan monetary expansion. Nah, tapi 2 ini tidak utuh tanpa yang ketiga. Yang ketiga adalah structural reform. Nah, 3 arrows of Abenomics ini yang sekarang sebenarnya coba dilakukan oleh Presiden juga. Presiden ya tentunya kan banyak hurdles. Nah, hurdlesnya ada. Tapi dari sisi motivasi, Presiden sudah menyampaikannya juga di World Economic Forum di Davos kemarin. Ya, jadi ada
ada rule of law tadi yang disampaikan oleh Prof. Ferry, regulatory quality dan seterusnya. Yang sebenarnya adalah merupakan turunan dari World Governance Indicator. Ada 6 dimension of governance. Ya. Rule of law, regulatory quality, political stability, accountability, government effectiveness, dan control of corruption. Nah, ini yang bisa membawa negara kita itu untuk maju atau tertinggal. Nah, selama 10 tahun terakhir, ini mohon maaf, jadi ini otokritik juga, ya, meskipun saya dari pemerintah juga, tapi kita melihat bahwa faktanya kita stagnating in the middle. Kita nggak bergerak kemana-mana. Dari sisi aspek institusional ini. Nah, jujur itu penting, Mas Fitra. Kan bikin terang. Jadi kalau saya tipenya, ya mengafirmasi, tapi kita jelaskan roadmap-nya seperti apa. Karena kan kita harus jelas. Ya, ini kelemahan-kelemahan kita yang kita akui. Itu kan bagian dari kekuatan, kelemahan. Nah itu benar kata Prof. Ferry. Orang-orang kayak Mas Fitra ini harus ada di lingkaran. Benar. Situ kan, ya? Saya sebagai ekonom, Mas Fitra berkawan sama saya. Dan saya, apa yang saya bilang jelek, apa yang saya lihat jelek, saya bilang jelek. Apa yang saya lihat bagus, saya puji bagus. Ya kan, saya nggak peduli sama orangnya, tapi kualitasnya gitu loh ya. Nah, kesulitan kita, Mas, ya kan, mungkin karena ilmu ekonomi di sini beda generasi ya, maaf ya. Kita ngomong generasi ini, ada generation gap gitu kan. Generasi Fitra nih generasi yang beruntung setelah generasi saya. Generasi saya yang kuliah di awal 80-an sampai akhir 80-an, generasi Sri Mulyani lah ya. Dan pada waktu itu kampus-kampus belum semaju sekarang, Mas. Maaf loh ya. Dan istilahnya begini, oh gila gue ngambil ekonomi pembangunan, kenapa itu? Biar cepat lulusnya. Ini fakta loh. Susah itu padahal. Bisa sekarang, ya kan? Dulu, ya kan? Yang pinter, Mas, itu ngambil accounting. Accounting. Bener loh. Kalau dia sampai ngambil studi pembangunan, artinya memang ini kecoa gitu. Yang pengen cepat-cepat, sorry ya, ini my time, ya kan? Nah, beda sama generasinya Fitra. Udah banyak improvement, udah banyak perbaikan dari kualitas dosen-dosen. Dulu kebanyakan tuh dosen-dosen, ya Mas ya, maaf. Ini kita ngomongin apa sih? Kan ngomongin perang. Iya, ngerti maksudnya. Enggak, ini ngomongin nanti bagaimana membangun negeri kita dengan manusia-manusia SDM yang memang ini punya expertise gitu loh ya. Kan concernnya Pak Prabowo juga membangun kan sekarang SDM. bagaimana you want to build a nation without manpower, ya kan gitu ya. Nah, saya tidak lihat di dalam generasi saya. Saya ngelihat justru di dalam generasi Mas Fitra. Sorry loh, saya jujur lah bicara ya. Saya tahu lah si A, si B, saya bisa taker, wah otakku sampai di sono, otak sampai di sono gitu loh ya. Saya bisa taker karena saya sendiri bekas chief ekonomis ya, di perbankan lah ya, di sekuritas. Saya bisa, dan itu angkatan saya gitu. Nah sekarang begini, kembali lagi ya, mengetahui bahwa kita harus tadi seperti Mas Fitra bilang, kita nggak bisa loh keep growing dengan consumption. Sekarang kan kalau mau ada breakthrough harus dari gross fixed capital formation, and it is investment. Nah pertanyaannya, you have the money or not untuk investment, ya kan ya? Kalau you say no, nah berarti kita perlu savings dari luar, ya kan? Ya, foreign direct investment. Untuk membuka foreign direct investment, what to do? Kan begitu pertanyaannya. Oke, Indonesia is a big market, young population, ya kan? Wah, rich, of natural resources. Tapi kok kenapa some microchips, some chips company lebih prefer memilih Malaysia daripada Indonesia? Ini pertanyaan yang kritis loh. Ya kan, kok kenapa mereka nggak pilih Indonesia? Nah, 2 years ago, saya diundang sama kedutaan Amerika, ekonomis dari kedutaan Amerika. Mereka mau masuk ke Indonesia, ya kan? Tadilah ya, investasi dalam bentuk teknologi, ya kan? Tapi kekurangan satu, biar manpower nggak catch up gitu. Manpower ya kan, kembali lagi kan ya. Ya walaupun jadi selain manpower ada masalah birokrasi yang ribet ya, ada masalah governance ya kan, ada masalah regulasi that can change every day. Ganti menteri Mas, ganti aturan kebijakan. Ini segala macam. Nah, if you keep rolling down the street like this, you go to hell, man. Mau jawab dulu ya, mau jawab yang tadi. Kan pertanyaan berikutnya, apakah masukan-masukan itu dari presiden? So I have my belief itu didengarkan, ya, karena begini. Jadi saya kirim beberapa report ke Prof. Ferry juga. Itu saya kirim ke beberapa orang juga. Ada beberapa contoh. Yang pertama ketika bencana Sumatera,
Ya. Bencana Sumatera itu kan sempat kita mendengar dulu BNPB bilang yang menurut saya sih, mohon maaf ini blunder juga kan, mengecilkan dampak bencananya. Tetapi kan pada akhirnya ya Presiden juga mengirimkan beberapa menterinya untuk cek lapangan, ya apa benar ini dampaknya sebesar apa sih? Saya membuat perhitungan ya untuk bencana dampak Sumatera, dan hitungan saya waktu itu ya dengan model-model ekonomi, tapi saya kasih tahu sama teman-teman yang saya berikan reportnya. Caveatnya bahwa saya nggak terjun ke lapangan. Ini murni adalah data-data sekunder saya yang dapatkan ya secara runtun waktu. Waktu itu saya keluar dengan angka 51 triliun rupiah. Nah, terus dan ternyata kalau yang saya dengar, meskipun ya saya tidak dapat mengkonfirmasi ya, kalau pernah lihat footage-nya nggak? Jadi kan Pak Presiden nanya ke Kepala BNPB, ini berapa nilai ekonominya? 51,8 triliun rupiah. Terus kemudian Pak Presiden mengeluarkan catatan. Ini angka saya, mirip atau enggak? Saya nggak tahu apakah itu hitungan saya atau enggak ya. Tapi I have my belief bahwa report saya juga dibaca, gitu kan. Dan terakhir ketika ada perang Iran-Israel dan juga Amerika, itu saya mengeluarkan beberapa report juga. Dan juga beberapa video-video footage saya kirimkan ke beberapa teman-teman. Dan Presiden kan mengeluarkan kalimat juga, ya, pada akhirnya bahwa kita harus khawatir, ya, karena memang situasi seperti ini. Dan saya rasa warning-warning dari ekonom itu juga didengarkan oleh Presiden. Ya, tapi disalahin sama Prabowo berbahaya. tapi kan ya saya nggak tahu mana yang dimaksud ya. Tapi anyway itu didengarkan. Nah, terus kemudian pertanyaan